Barang siapa seorang kiai yang paham betul tentang Habib tidak dunia Rasul, tapi dia berdiam diri, dosa besar. Dosa besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Engkau memerintahkan orang melakukan kebaikan. Orang-orang disuruh melakukan kebaikan. Tapi mereka ulama-ulama itu melupakannya. Dirinya melupakan. Nah ini dikatakan oleh afala taqilun, kamu itu apa enggak stres kamu itu? Apa kamu enggak punya akal? TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedulur TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Beliwah Kerajaan Kecamatan Bodas Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini saya bersama Kiai Haji Muharrar Hudori dari Demak yang selesai memberikan tausiah luar biasa di acara Isra Mi'raj dan pelantikan PWLS Ranting se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Kita mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus ranting se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Semoga bisa melaksanakan visi dan misi PWLS dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan berbincang sejenak bersama beliau Kiai Haji Muharrar Hudori. Selamat siang Kiai, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan Kiai. Berkaitan dengan barusan panjenengan memberikan ceramah yang begitu boleh dikatakan vulgar lah. Sangat-sangat vulgar. Itu motivasi untuk memberikan ceramah secara vulgar itu seperti apa gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Jadi kita ini mengangkat amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebuah kewajiban. Siapa yang berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar? Tentu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Yang merubah kemungkaran dengan kekuasaan, yaitu para pejabat, para pemerintah. Jadi kalau ada anarkis kita jangan terus main pukul, main gebuk. Itu tugas pemerintah. Fa'ilam tastati, apabila kamu tidak mampu menjadi seorang pejabat, fabilisani, yaitu tugasnya para ulama. Menyampaikan fatwa-fatwa, menyampaikan edukasi-edukasi kepada umat supaya umat ini tercerahkan dan tidak tertipu gitu. Selama ini kan yang rugi itu masyarakat awam, tokoh-tokoh yang untung dapat fulus, tapi orang awam kan yang dirugikan kan. Fa'ilam tastati fabiqalbi. Kalau tidak mampu menjadi para pejabat, tidak mau menjadi ulama, fabiqalbi. Harus ingkar bil qalbi, harus ingkar di dalam hati. Sehingga itu motivasi atau kenapa saya berani menyampaikan secara vulgar semacam ini, karena menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar wajib. Barang siapa seorang kiai yang paham betul tentang Habib tidak dunia Rasul, tapi dia berdiam diri, dosa besar. Dosa besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Engkau memerintahkan orang melakukan kebaikan. Orang-orang disuruh melakukan kebaikan. Tapi mereka ulama-ulama itu melupakannya. Dirinya melupakan. Nah ini dikatakan oleh afala taqilun, kamu itu apa enggak stres kamu itu? Apa kamu enggak punya akal? Jadi bukti bahwasanya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, lebih-lebih kemungkaran yang dilakukan oleh para habaib, oleh para habib di Indonesia yang sudah cukup lama, 200 tahun ya. Ini adalah sebuah kemungkaran, yaitu pengakuan sebagai dunia Rasul, padahal secara penelitian silsilah nggak benar, manuskrip-manuskripnya juga nggak ada ya kan. Kemudian secara DNA juga nggak ada ya kan. Secara
filologi atau apa itu juga nggak benar, bahkan ucapan mereka juga nggak benar. Mosok Habib Duriya Rasul, mosok seperti itu, akhlak mereka, perangai mereka nggak benar. Bahkan yang lebih aneh lagi, mereka hanya dituduh tidak sebagai Duriya Rasul. Lu kok marah? Kalau memang benar-benar Duriya Rasul, pasti jiwanya pemaaf. Wong panjenengan tak kaplak ceplok begini saja panjenengan memaafkan loh. Padahal panjenengan anaknya Pak Bambang, saya anaknya Pak Subedjo, ya kan? Ini saja jiwa pemaafkannya tinggi. Lu ini cuman dikatakan tidak Duriya Rasul. Lu kok marah? Sampai mengatakan asa pedangmu, asa golokmu. Bahkan mereka memprovokasi kepada umat dengan mengacung-acungkan celurit. Di mana letak darah Rasulullah? Nggak mungkin. Jiwa baginda Rasul adalah pemaaf dan akhlaknya mulia. Oke. Nah, kemudian segala sesuatu kan mesti ada risikonya, ya. Iya. Selama ini ketika jenengan memberikan pencerahan begitu vulgar, terbuka, tanpa ada yang ngaling-ngaling, ada nggak pihak-pihak yang mereka mengadari golongan Habib lakukan persekusi kepada jenengan? Karena kan banyak persekusi. Ada nggak pengalaman yang menjadi hambatan itu? Alhamdulillah selama ini saya belum pernah. Belum ada satupun dari muhibbin atau dari Habib atau apa yang mengeksekusi saya atau mungkin nyegat saya dari Jepang, nggak pernah. Kenapa kok nyampe saya nggak pernah? Karena saya dermawan. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Beberapa kiai yang perkusi itu rata-rata kiai beliau itu dakhil. Seumpamanya beliau dermawan, nggak mungkin, karena sodako itu dabul bala. Dabul bala. Kalau begitu apa mungkin kemungkinan mereka yang berusaha mau persekusi jenengan terus kasih uang gitu, terus nggak jadi? Yang pasti kalau ada tamu di rumah saya banyak yang saya beri uang. Kayak gitu. Jadi mau niat persekusi malah nggak jadi gitu. Enggak juga, karena memang orang itu kalau dermawan itu enggak akan diturunkan adab atau musibah bencana, enggak pernah. Nah, sebagaimana Musa As-Samiri di waktu memprovokasi umat untuk menyembah bedil emas, kemudian Nabi Musa berdoa supaya mereka diadab oleh Allah, semuanya mati semua. Justru di pagi hari Musa As-Samiri gelende masih hidup. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Rob, bukankah Musa As-Samiri itu adalah pembuatnya? Mereka sama dosanya. Kenapa enggak panjenengan adab sekalian? Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya Samiri ini adalah hambaku yang dermawan. Jadi orang itu kalau dermawan akan dijauhkan dari bencana. Jadi itu membuat sebuah benteng bagi jenengan. Betul. Kalau ini pernyataan jenengan karena saya dermawan, kalau tidak diklarifikasi ini bisa menjadi di-framing oleh banyak orang. Nggak apa-apa, saya senang. Jadi senang. Tujuan saya supaya semuanya dermawan semua. Habib juga dermawan, Muhibbin juga dermawan. Sehingga dengan kata-kata saya yang semacam ini, beliau berdatangan ke tempatku memberi hadiah saya 10 miliar. Artinya bukan untuk sombongan, Gege? Ya bukan, karena sombong letaknya tidak di mulut, sombong letaknya tidak di pergerakan, sombong letaknya di dalam hati. Kadang-kadang ada orang kita khusyuk, khusyuk tidak mau pakai serban, jubul-jubul, mereka pakai serban khawatir dikatakan ulama. Rasulullah, banyak ulama mengatakan apa itu tarkul amal li ajlinas fawariyah. Jadi orang meninggalkan amal baik tujuannya adalah khawatir dikatakan ini itu justru pamer gitu. Jadi apa itu pada dasarnya sombong itu tempatnya di dalam hati. Sebab kemarin saya lihat itu ada orang melakukan gini-gini, saya kira sombong. Jebul-jebul memang orangnya baru sakit kaki gitu. Jadi kita harus berhusnuzon terhadap sifat Allah. Satu lagi ini kan nanti di tanggal 30 Januari. Iya, siap. Akan ada rakornas di tempat panjenengan. Kebetulan flyer itu yang membuat saya. Membuat flyer itu saya. Nah, sejauh mana persiapan sebelum dilaksanakan itu sampai hari ini, persiapan untuk acara rakornas? Alhamdulillah persiapan panitia semuanya udah semuanya. Bahkan surat-surat yang digelontorkan ke sana-sana sudah semua. Ke pejabat, ke ulama-ulama, ke MUI dan lain sebagainya sudah semua, dan persiapan untuk tempat-tempat tamu dan lain sebagainya sudah semua. Bahkan akan banyak ulama-ulama yang berdatangan juga
apa itu sudah kita siapkan semua. Ya. Kemarin saya berhubungan dengan Mas Ken dari Sekjen Pusat itu bahwa beliau sudah mengirimkan surat-surat ke para pejabat. Kira-kira yang sudah ACC akan hadir ke acara tersebut pejabat siapa saja? Iya. Selain surat-surat yang diantaranya ke Menteri Iya. Pendidikan, Menteri Kebudayaan dan lain sebagainya. Yang asli saya tahu semua, tapi berhubung ini adalah privasi apa itu privasi jabatan, privasi kedudukan, jadi lebih baik dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan nanti intel-intel kewalahan. Oh. Intel-intel kewalahan untuk menjaga. Jadi lebih baik senyap saja. Jadi ngerti-ngerti panjenengan datang, saya juga datang gitu. Oh ya, Oke. siap-siap. Artinya masih ada tanda tanya besar pejabat mana saja yang akan hadir Iya, ya. Ya, karena saya jadi- tahu banyak surat dia arahkan ke pejabat. Iya, jadi harus diprivasikan, jangan sampai apa itu dipublikasikan, kemudian orang ngerti semua, kemudian orang banyak berdatangan, lalu intel-intel atau apa itu keamanan negara kasihan. Ya. Apa itu juga ada satu sisi khawatir adanya golongan lain, kelompok lain? Insya Allah enggak, karena tempatnya ini bertempat di tempatnya orang yang dermawan. Jadi, kalau di tempatnya orang dermawan, insya Allah semuanya aman. Siap. Iya, ada seorang wanita yang apa itu nggak pernah ngomel, kira-kira suaminya dermawan. Kenapa ada seorang istri yang ngomel terus, kira-kira suaminya nggak dermawan gitu? Kayak Mbak Husnul. Oke. Nggih, nggih. Oke. Turun. Terima kasih. Monggo. Ya, ya, Oke, oke. ya. Demikian Sedulur TV Al-Waha perbincangan singkat saya dengan Ya. Kiai Haji Muharrar Hudori. Mudah-mudahan Ya. bisa ada manfaatnya. Amin. Itu dan beliau telah memberikan alasan kenapa sampai memberikan ceramah yang begitu vulgar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Bahri Lulung bersama Kiai Haji Muharrar Hudori undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.